Negaraku tercinta Indonesia yang aku banggakan. Negara yang luas dan beraneka ragam. Menurut Worldometers, jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai 274,86 juta penduduk pada 14 Desember tahun 2020. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Tentu saja berhubungan dengan sampah. Bagaimana hal tersebut bisa berhubungan? Semakin banyak penduduk yang ada, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Apakah kalian tahu? Setiap harinya, setiap masyarakat Indonesia menghasilkan 0,68 kg sampah. Dan tentunya tidak bisa dibayangkan bagaimana banyaknya sampah yang dihasilkan dalam 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, atau bahkan 100 tahun. Setiap harinya, masyarakat Indonesia menghasilkan 185.753 ton sampah per hari. Serta dalam setahunnya, Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah. Dapat kita lihat berdasarkan video yang telah diputar pada awal video. Salah satu contohnya adalah Bantar Gebang yang terletak di Bekasi. Sampah bertumpuk membentuk piramida yang amat besar dan amat banyak. Belum lagi banyak penduduk yang menempati daerah tersebut dan menggantungkan kehidupannya pada tempat tersebut. Dapat kita bayangkan bagaimana penyakit dan rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh saudara kita. Belum lagi sisa makanan yang tersisa. Banyak dari kita masih menyisakan makanan yang menyebabkan menumpuknya sampah yang ada. Padahal di luar sana masih banyak saudara kita yang kelaparan. Nah, kalau di dalam rumah akibatnya kayak gini, bagaimana di lingkungan sekitar? Kamu bukan hanya ngerugiin diri sendiri, tapi ngerugiin banyak masyarakat juga loh. Nih deh, aku kasih tahu apa aja akibat-akibat dari pembuangan sampah sembarangan. Akibat-akibat buang sampah sembarangan berdampak bagi kesehatan karena keberadaan bibit penyakit berasal dari bakteri di dalam sampah. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan oleh sampah yang menumpuk. Penyakit tersebut antara lain diare, disentri, tifus, hepatitis, dan penyakit lainnya. Buang sampah sembarangan juga berdampak bagi sosial ekonomi. Beberapa dampak negatifnya yaitu membiarkan sampah menumpuk maupun bertebaran pasti akan menghasilkan lingkungan yang kurang nyaman bagi masyarakat. Bau yang tidak sedap dan mengganggu pemandangan pasti akan sangat mengganggu masyarakat. Selain itu, pengelolaan sampah yang buruk akan berdampak pada kesehatan masyarakat yang berada di dekat tumpukan sampah tersebut dan akan memunculkan dampak baru, yaitu meningkatnya biaya dikarenakan mengeluarkan uang untuk mengobati orang sakit dan kurangnya produktivitas karena sakit. Selanjutnya, mengakibatkan bencana, misalnya banjir. Jika membuang limbah padat ke gorong-gorong atau saluran air bisa berakibatkan banjir. Dan yang terakhir, memberikan dampak negatif terhadap perusahaan pariwisata. Untuk itu, bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita lihat. Dari video tadi kita tahu dong, membuang sampah sembarangan pasti merugikan diri kita, orang lain, bahkan bumi ini. Nah, gimana sih cara mengatasinya untuk bisa mengurangi sampah di Indonesia ini? Yang pertama, paling penting itu adalah cobalah buang sampah pada tempatnya. Atau kalau ngelihat sampah di jalan, tolong ambil, dibuanglah ke tempatnya. Nah, itu salah satu hal kecil yang jika dilakukan secara rutin itu bakal berdampak lebih baik bagi bumi ini. Nah, yang kedua, kurangi sampah plastik, baik plastik kresek,
botol plastik, dan yang lainnya. Karena apa? Karena plastik itu sangat susah diurai dan juga butuh waktu lama untuk mengurainya. Banyak juga yang menggunakan sampah minuman untuk menjadi seperti ini, tas dari sampah bekas minuman plastik. Yang kedua, bisa juga dari kemasan-kemasan plastik bahan rumah tangga yang bisa diganti, bisa digunakan seperti ini, kerajinan ataupun bahan lainnya. Ataupun coba gantilah botol plastik dengan lebih memakai botol ketika bepergian ataupun sekolah. Nah, juga cobalah membawa tempat makan ketika kita membeli sesuatu, kita membeli makanan, dan gantilah tempat belanja dengan kantong belanja yang lebih ramah lingkungan. Nah, yang terakhir yaitu adalah cobalah kita memulai memilah-milah sampah. Agar apa? Agar pengolahan sampah lebih teratur, mudah dikelola. Untuk itu coba bedakan sampah anorganik, organik, dan B3 agar diolahnya lebih mudah. Dan lindungi bumi kita, lindungi lingkungan kita. Hidup sehat, hidup mengurangi sampah plastik. Bye-bye.